Oke, selamat siang ya. Kita udah agak molor 10 menit ya. Sakit sama siapa? Sultan udah nggak sabar. Jadi kita sekarang mau dengerin temennya Tante Tiwi, namanya Dokter Karyanti. Beliau ini konsultan infeksi kami di Rumah Sakit Bunda Group ya. Tapi beliau juga staf pengajar. Halo Dokter Karyanti, selamat siang. Tapi beliau juga ya konsultan infeksi di dan kepala subbagian infeksi di bagian anak ya, Dokter Karyanti ya. Ya, kepala subbagian infeksi ya. Hari ini kita membahas tentang vaksinasi ya. Jadi banyak yang bertanya ya, karena kan banyak di media sosial itu banyak yang menghimbau vaksinasi flu. Kemudian banyak juga himbauan untuk vaksinasi polio. Kemudian banyak juga himbauan untuk vaksinasi flu di musim COVID ini. Kemudian banyak juga yang bertanya bagaimana kalau ketinggalan gitu ya. Tapi sebelum kita diskusi, Dokter Karyanti akan memaparkan tentang vaksinasi dulu ya. Dokter Karyanti, silakan Dokter Karyanti. Baik, terima kasih Dokter Tiwi dan salam sehat untuk semua bunda-bunda yang telah hadir. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Ini saya akan coba share screen dulu Dokter Tiwi. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, terlihat. Suaranya juga jelas. Silakan. Baik, vaksinasi merupakan langkah mencegah berbagai gangguan kesehatan. Di sini, kenapa anak bisa sakit? Nah, penyebab anak sakit itu pertama bisa karena infeksi. Infeksi penyebabnya juga macam-macam, bisa karena virus, bakteri, atau jamur, parasit, lain-lain ya. Kemudian bisa juga karena memang ada kelainan bawaan ya untuk anak-anak yang ada kelainan jantung. Itu lebih mudah beresiko kena infeksi saluran napas atas berulang ya, atau misalnya kelainan metabolik, atau karena gangguan gizi ya, dia kondisinya gizinya sampai kurang sampai gizi buruk ya, atau keadaan lain misalnya trauma, cedera ya, kecelakaan, keracunan ya, dan kemana ada masalah kasus ya keracunan obat ya. Nah, itu yang kita tidak sangka ya. Kemudian atau gangguan sistem imun atau gangguan kekebalan tubuh ya, bisa genetik atau bisa didapat ya. Kemudian kelainan degeneratif, namun ini jarang yang kelainan degeneratif. Nah, untuk imunitas atau kekebalan itu bisa pasif atau bisa aktif ya. Jadi maksudnya di sini artinya imunitas yang alami atau kekebalan yang alami yang aktif itu biasanya kalau anak kena infeksi yang alamiah misalnya kena influenza, nah dia akhirnya mengalami gejala batuk pilek yang seperti flu. Nah, itu sebenarnya gejala yang dapat dari infeksi alamiah atau misalnya COVID aja, anak kena infeksi COVID terbukti PCR di swab dari tenggoroknya positif, artinya dia kena infeksi dari virus yang alamiah, dia memang terkena infeksinya langsung sehingga timbul kekebalan tubuh dari infeksi yang benar-benar dari yang alamiah dari alam ya. Kemudian bisa juga pasif. Pasif artinya ibu yang lagi hamil itu sudah punya kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Contohnya ibu pernah mendapat imunisasi tetanus toksoid ya. Dulu kan waktu sebelum syarat menikah itu biasa ibu-ibu dapat syarat harus sudah mendapatkan imunisasi tetanus toksoid sebelum menikah. Nah, artinya di tubuh ibu sudah ada tentara tubuh atau kekebalan tubuh terhadap tetanus sehingga dia akan masuk ke dalam bayi melalui plasentanya. Nah, itu akan memberikan perlindungan secara pasif dari ibu ke bayinya. Jadi begitu bayi lahir, nah risiko terjadi penyakit tetanus tidak ada karena dia sudah diberi kekebalan tubuh dari ibu, dibantu tentara tubuh dari ibu. Artinya ada transfer antibodi melalui plasenta. Kemudian ada imunitas yang didapat. Jadi didapat secara pasif artinya kalau anak lahir dari ibu yang hepatitis B, maka bayi yang begitu lahir harus diberi bantuan tentara tubuh terhadap hepatitis B, namanya imunoglobulin terhadap hepatitis B. Nah, itu diberikan tentara tubuh yang langsung secara pasif ya ke dalam tubuh si bayi supaya tidak terjadi penyakit ya. Kemudian yang imunitas yang didapat secara aktif juga bisa melalui yang kita sebut vaksinasi yang setiap hari, tiap bulan biasanya anak-anak ibu akan dikejar untuk imunisasi ya. Jadi diberikan antigen bagian dari tubuh si virus bakteri yang sudah dimatikan atau dilemahkan sehingga begitu nanti disuntik masuk ke tubuh anak atau bayi bisa menimbulkan kekebalan tubuh yang
baik ya terhadap bakteri dan virus-virus tersebut. Itu yang kita sebut vaksinasi. Jadi benar-benar imunitas yang didapat secara aktif, namun diberikannya adalah virus bakteri yang mati atau yang dilemahkan sehingga tidak menyebabkan penyakit pada anak. Dia tetap anak sehat kan. Jadi dia akan menimbulkan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Jadi prinsipnya vaksinasi itu menyebabkan kekebalan tubuh atau menyebabkan timbulnya tentara tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu sehingga dia akan terlindung dari penyakit tersebut. Nah, sebenarnya kenapa sih vaksinasi penting? Vaksinasi ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Pertama dari segi kesehatan ya atau non medis ya. Jadi kesehatan dia meningkatkan kekebalan tubuh. Dia mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya yang menyebabkan komplikasi misalnya cacat seperti polio. Sekali dia kena polio dia akan cacat. Satu kakinya akan mengecil dan cacat seumur hidup. Atau penyakit yang mencegah penyakit yang berat dan mematikan atau mengancam nyawa ya. Contohnya seperti penyakit-penyakit difteri. Difteri itu bisa juga mengancam nyawa karena dia begitu menyebabkan penyakit difteri, dia menyebabkan selaput putih di tonsil dan itu bisa lepas dan menutup jalan napas. Dan juga ketiga, mendukung anak supaya tetap sehat. Kalau anak sehat nggak gampang sakit, akhirnya dia bisa tumbuh berkembang menjadi maksimal ya. Nah untuk non medis tentunya kalau anak sakit atau misalnya anak jarang sakit, itu bisa menghemat biaya pengobatan, biaya rawat inap dari keluarga secara psikologi. Anak selalu merasa sehat dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan biasanya kondisinya secara psikologis dia lebih senang ya. Nah, apa yang telah dicapai dengan vaksin ini sebenarnya di dunia sudah tidak ada lagi cacar air, cacar ya. Ini udah tereradikasi, smallpox namanya. Kemudian polio sebenarnya sudah hampir tereradikasi dan Indonesia sudah mendapat sertifikat bebas polio tahun 2014. Namun ini sempat terjadi kasus polio yang ditemukan di Aceh. Nah, ini barusan ini kita dapat berita ya, dapat kasus di Indonesia lagi ya, di Purwakarta ya. Jadi memang harus diberikan pin polio. Kemudian campak itu sebenarnya campak rubella sebenarnya sudah akan dieliminasi karena tahun 2017 itu sudah masuk program pemberian vaksin MR campak rubella di tahun 2017 sehingga kita sudah hampir waktu itu kasus-kasusnya tidak ada lagi ya menurun. Namun setelah pandemi ini orang tua takut datang untuk vaksinasi, akhirnya kasus-kasus ini mulai meningkat lagi mulai November tahun lalu. Jadi ini kasus-kasus ini meningkat ya. Campak biasanya bisa bersama dengan rubella. Nah, ini penyakit-penyakit lain juga sebenarnya sudah bisa dicegah dengan vaksinasi. Namun sejak pandemi Maret 2020, kita kasus-kasus meningkat lagi tuh bulan Juni dari 2020. Kasus difteri, kemudian kasus tetanus, kasus pertusis, dan terakhir ya campak rubella ini akan ini yang kita takut kalau meningitis. Jadi jangan sampai terjadi kasus-kasus meningitis. Nah, tentunya vaksinasi merupakan upaya pencegahan penyakit. Nah, upaya untuk supaya ini mengurangi jumlah suntikan, sekarang sudah banyak vaksin dalam bentuk kombinasi, artinya di DPT bisa kombinasi dengan hepatitis B, HIV, sehingga sekali suntik, sekali datang dia sudah dapat beberapa perlindungan terhadap 6 penyakit ya. MMR contohnya, dia measles, mumps, rubella, dia sudah ada dalam satu suntikan, malah bersama dengan varicella ya, MMRV sudah mulai ada. Nah, itu ada pencegahan terhadap 4 penyakit sekaligus dalam satu suntikan. Itu bisa membantu mengurangi jadi pasien merasa nyaman, kepatuhan meningkat dan kemudian cakupan juga bisa meningkat. Selama cakupan imunisasi seluruh anak di Indonesia cakupan itu yang terbaik adalah kalau bisa di atas 95%. Namun kalau misalnya ada nggak datang imunisasi atau vaksinasi, akhirnya cakupan imunisasi anak-anak menjadi menurun. Kalau sampai turun di bawah 95%, itu biasanya akan timbul kasus-kasus baru. Nah, jadi terjadi kejadian luar biasa dari kasus campak, difteri, pertusis, tetanus. Kita sedang menghadapi kasus-kasus tersebut kembali. Nah, ini contoh-contoh beberapa vaksin kombinasi yang tersedia di Bunda pun ada ya lengkap ya dengan semua kombinasi ini. Jadi ini bisa dapat sekaligus vaksinasi. Kadang-kadang
Kalau sampai orang tua datang telat ya mungkin 3 bulan karena takut ke rumah sakit waktu udah masanya. Nah itu kita bisa melakukan kejar imunisasi. Jadi dalam satu kunjungan bisa 2 atau 3 vaksin sekaligus kita berikan. Jadi 2 yang suntik, 1 yang tetes seperti untuk yang Rotarix ya untuk mencegah atau Rotatek ya untuk mencegah yang vaksin untuk mencegah rotavirus karena diare menyebabkan diare. Nah, ini contoh-contoh gambaran penyakit-penyakit yang kita bisa cegah dengan vaksinasi ini ya. Ini difteri kasusnya kemarin sempat meningkat ya. Kita masih ada berdatangan ya. Dan kalau terjadi difteri, timbul selaput putih seperti ini di tonsilnya. Ini bahayanya bisa menutup jalan napas. Dan dia membentuk racun yang bisa merusak jantung sehingga bisa menyebabkan kerusakan jantung. Nah, itulah yang berbahaya bisa mengancam nyawa ya. Sedangkan kasus yang datang lagi pertusis, terutama bayi-bayi. Bayi-bayi biasanya yang di bawah 2 bulan itu atau misalnya tidak sama sekali tidak imunisasi, dia bisa tertular pertusis dari kakak-kakaknya yang mungkin udah sekolah ya, balita kan atau misalnya SD datang ke rumah, pulang ke rumah, dia cium-cium adiknya, akhirnya bayinya mengalami kasus pertusis ya. Kita kemarin menghadapi juga kemarin barusan 2 minggu lalu pasien dari Bunda Margonda ya anak kena pertusis. Jadi begitu konfirmasi dengan pemeriksaan panel respirator terbukti pertusis ya. Jadi kasus ini lagi beredar di luar ya. Makanya anak-anak kalau bisa keluar rumah sebaiknya tetap gunakan masker yang ketat supaya tidak tertular infeksi saluran napas atas. Ini biasanya khasnya pertusis adalah batuknya terus-menerus, disebut batuk rejan atau batuk 1000 hari. Jadi begitu batuk, batuk sampai nggak bisa narik napas, tarikan napasnya sangat-sangat kuat ya, tapi sangat lama karena dia batuk-batuk terus sampai nggak bisa napas biru. Nah, tetanus kita dapat kasusnya lagi nih. Sekarang kalau misalnya anak misalnya ada tertusuk luka yang dalam atau misalnya giginya ada yang berlubang. Nah, kuman-kuman tetanus ini senangnya di daerah yang dalam, yang oksigennya kurang. Jadi terutama di dalam gigi yang karies dentis, yang di dalam gigi yang berlubang, yang di dalam yang oksigennya kurang, dia senang bersarang di situ. Atau misalnya ada masalah batuk pilek, kemudian akhirnya menjadi congean ya, jadi keluar cairan dari telinga. Nah itu biasanya di dalam bagian telinga yang dalam yang oksigen kurang baik, kurang tidak ada, nah dia senang berkembang biak di situ. Nah itu yang sering bisa menyebabkan penyakit tetanus ya. Kalau Haemophilus influenza B itu menyebabkan meningitis, infeksi susunan saraf urat atau radang otak ya. Nah ini polio. Sekali anak kena polio, gambarnya seperti ini. Kita bisa tahu, oh ini anak kena polio atau ini orang bekas kena polio. Nah, sekali kena dia akan cacat seumur hidup. Belum ada terapi apapun atau fisioterapi yang bisa menyembuhkan sempurna seperti anak orang normal. Nah, ini kasus-kasus kita ini kasus baru semua di kita barusan ini bulan ini dapat kasus campak ya. Tidak hanya dia Pak, di Bunda pun ada kasusnya. Jadi kasus campak, kemudian gondongan, ya anak-anak dapatnya biasanya dari satu kelas ada yang kena nggak? Oh iya dok, ternyata ada tuh temennya 2-3 anak yang kena gondongan ya atau campak atau seperti rubella itu bisa kalau rubella lebih halus ini seperti ini nih sifat kanan ini lebih halus seperti ini tapi dia bisa menyebabkan ruam-ruam sendi dan batuk pilek yang ringan dan demam. Tapi rubella bahayanya adalah kalau kena ibu hamil terutama yang trimester pertama. Jadi di sini kalau misalnya ibu-ibu hamil kan lagi punya balita ya, bayi dan balita nih lagi usia produktif. Biasanya sumber penularnya adalah anak-anak ini. Jadi kalau misalnya ada satu anak yang kena rubella sedangkan ibunya lagi hamil trimester pertama, ini bisa menyebabkan cacat pada bayinya, terutama trimester pertama ya. Itu kurang dari 12 minggu resiko bayi tertular bisa sampai 90% dan bisa menyebabkan gangguan di susunan saraf pusat sehingga otaknya nggak berkembang, jadi mikrosefal, ada gangguan jantung, ada kelainan jantung, kemudian ada kelainan di susunan pendengaran ya, susunan saraf pendengaran jadi tuli, terlambat ini mendengarnya, di mata juga bisa terlihat ada katarak di mata. Nah ini kita lagi berusaha untuk menurunkan jangan sampai ada lagi bayi lahir dengan congenital rubella sindrom rubella congenital. Maka ibu yang masih punya anak-anak bayi-bayi kejarlah vaksinasi MR atau MMR agar anak-anak tidak tertular penyakit
campak rubella ini. Nah, ini adalah contoh dari semua industri vaksin yang akan membuat vaksin kombinasi akan berusaha untuk berlomba-lomba mencari efek samping ya seminimal mungkin. Jadi contohnya ini dengan pemberian 1, 2, 3 kali ternyata biasanya paling tinggi reaksi lokal ya atau merah kemerahan ya atau misalnya bengkak ya, tapi demam juga jarang ya. Sekarang vaksin-vaksin sekarang bagus ya. Nah, ini contoh vaksin-vaksin lainnya yang ada di Bunda dan ini bisa dikejar kalau memang belum imunisasi. Biasanya saya selalu ingatkan orang tua pada bayi, biasanya memang hampir setiap bulan memang ada jadwal vaksinasi. Tapi begitu udah ulang tahun pertama, setiap ulang tahun supaya ingat kembali, ingat aja Bu, setelah ngerayain ulang tahun kembalilah untuk vaksinasi. Karena influenza, contohnya influenza itu anak kan sering ya batuk pilek. Nah itu biasanya harus diulang setiap setahun sekali. Nah ini adalah contoh dari jadwal imunisasi yang direkomendasi oleh Satgas Imunisasi dari Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi memang makin lama setiap ini makin lengkap ya. Kita tentunya mengharapkan yang ideal seperti ini. Namun yang ada di program pemerintah misalnya Posyandu sama di puskesmas itu lebih terbatas. Jadi tidak selengkap yang tersedia di praktek swasta. Tentunya kalau kita yang di praktek swasta kita akan menyiapkan atau menawarkan yang selengkap mungkin vaksinasi untuk anak agar anak terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi yang berat, mengancam nyawa atau membuat cacat seumur hidup ya. Dan setiap negara akan berbeda-beda karena tergantung dari distribusi penyakit infeksi yang ada di masing-masing negara masing-masing. Jadi sebagai take home message, tentunya vaksinasi telah terbukti menyelamatkan jiwa jutaan bayi dan balita dan imunisasi rutin ini aman diberikan. Dan tentunya petugas kesehatan dapat memberikan informasi yang benar tentang imunisasi jika ibu, bunda-bunda ada yang ingin bertanya ya. Tentunya prinsipnya sebenarnya vaksinasi itu mencegah anak agar tidak terkena penyakit yang berat dan tidak mengancam nyawa dan juga mencegah agar jangan sampai anak dirawat dengan biaya yang mahal ya dan pencegahan lebih baik daripada pengobati. Tentunya kita ingin generasi penerus bangsa Indonesia anak-anak kita selalu sehat dan menjadi orang yang berguna ya bagi nusa dan bangsa. Baik, terima kasih. Saya akhiri di sini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dokter Karyanti ya. Jadi ini sebagai pendahuluan untuk kita masuk ke diskusi ya. Saya akan mengangkat kasus pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyakan di kamar praktek Dokter Karyanti. Saya mulai aja dari yang di sini. Ibu ada yang bertanya nggak? Ada yang ditanyakan nggak sehubungan dengan ini? Belum ya? Belum ya. Oke, Dokter Karyanti, sebelum kita masuk ke diskusi yang sudah masuk di online, saya ingin Dokter Karyanti mempertegas ya, sekarang ini kan banyak himbauan untuk melakukan vaksinasi polio tetes ya. Jadi ini banyak sekali ditanyakan baik di sosial media maupun orang tua bertanya ya by WA kepada teman-teman dan saya sendiri. Seberapa jauh kepentingan kita harus mengulang tetes polio pada anak-anak yang sudah datang dan sudah rajin ya memvaksinasi. Jadi mereka udah dapat polio lahir udah dapet, yang ketiga polio dasar udah dapet dengan bentuk kombinasi vaksinasi dengan DPT, kemudian sudah dapat 18 bulan udah nih, 5 tahun udah, dia sekarang umurnya kebetulan 5 tahun, 6 tahun. Apakah kita harus memberikan tetes polio ekstra sehubungan dengan himbauan kalau saya tidak salah saya melihat himbauan di pemerintahan Jawa Barat ya, mereka menghimbau untuk karena sosial media itu kan dilihat oleh semua orang gitu. Kalau memang harus, apakah vaksinasi yang berlebih punya berdampak pada anak? Silakan Dokter Karyanti untuk polio tetes, silakan. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi betul sekali kalau ada berita dari pemerintah ini ada program imunisasi kejar ya, coba di ini anak-anak bisa biar dapat. Nah, ini sebenarnya artinya lagi ada KLB kasus polio di Jawa Barat. Nah, vaksinasi polio tetes yang diberikan itu selama ini sebelum kejadian KLB ini itu ternyata hanya mengandung polio tipe 1 dan 3. Jadi sebenarnya polio itu ada 3 tipe. Namun yang tersedia selama ini
sebelum ada KLB hanya 1 dan 3. Kenapa? Kenapa tidak ada yang 2? Yang 2 dihilangkan karena yang tipe 2 inilah sering menyebabkan kasus-kasus acute flaccid paralysis, jadi menyebabkan lumpuh layu, makanya dihilangkan, tidak ada lagi. Namun kasus yang ketemu di KLB ini adalah kasus yang tipe 2, makanya ini ada vaksin polio oral, itu vaksin hidup yang dilemahkan namun melindungi terhadap tipe 2. Itu makanya apa, harus diberikan yang ini untuk menambah kekebalan tubuh terhadap serotipe 2-nya. Untuk anak-anak yang udah ada vaksin yang biasanya yang dulu waktu baru lahir kan dapatnya tetes polio sekali. Nah, itu hanya mengandung yang Ya, polio terhadap tipe 1 dan 3. Dia nggak punya perlindungan terhadap tipe 2, tapi terbantu oleh vaksinasi yang hexavalen, yang DPT, Hep B, sama HIB, sama inactivated polio vaksin. Jadi sebenarnya udah dapat nih anak-anak kalau inactivated polio vaksin udah mengandung 3 tipe. Serotipe dari vaksin polio tersebut 1, 2, 3 sudah ada. Tapi tetap perjalanan penyakit polio itu per oral lewat port dantrinya, lewat masuknya kan lewat mulut, tertelan, kemudian ke saluran cerna. Makanya sebaiknya vaksin yang ideal adalah yang jalan masuknya polio secara alamiah lewat lewat mulut, kemudian ke saluran cerna. Nah, ini makanya diberikan vaksinasi polio yang ekstra terhadap tipe 2 agar timbul kekebalan di saluran cernanya supaya melindungi anak-anak kalau tidak sengaja misalnya kena polio di luar sana dari air yang tercemar gitu. Nah, itu mereka terlindung terhadap serotipe yang 2 khusus ini. Ini ada program pemerintah khusus untuk wilayah Jawa Barat ini. Makanya sebaiknya memang dikejar kalau memang belum dapat yang ulangannya lagi. Jadi tidak membahayakan, justru malah dia memberikan perlindungan terhadap serotipe 2 secara alamiah melalui oral tersebut gitu.